video kali ini kita akan membahas materi tentang limit trigonometri. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, bantu share channel ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar melalui video-video di channel ini. Nah, kita mulai pembahasannya. Limit trigonometri terdapat dua rumus dasar. Yang pertama, jika limit x mendekati 0 untuk sin ax per ax, begitu juga dengan untuk limit x mendekati 0 ax per sin ax, maka dia bernilai 1 langsung. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 0 untuk tan ax per ax, begitu juga untuk limit x mendekati 0 ax per tan ax, nilainya juga 1. Nah, kita coba lihat ke contoh soalnya. Limit x mendekati 0, sin 2x per x sama dengan, nah, pertama kita pisahkan dulu antara pembilang dan penyebut supaya kita lebih mudah memahaminya. Nah, sin 2x per 1 dikali dengan 1 per x. Nah, setelah itu kita masukkan konsep rumusnya. Nah, sin 2x kita harus, penyebutnya harus kita buat 2x juga. Tetapi karena di soal tidak ada penyebut 2x, maka jangan lupa kita menambahkan 2x. Nah, kemudian untuk yang seper x-nya tetap. Nah, x yang ini dengan x yang ini bisa kita coret. Nah, kemudian jangan lupa tadi di konsepnya kalau limit x mendekati 0, sin 2x per 2x, jadi ini sama-sama 2x, maka dia langsung berubah menjadi 1. Nah, kemudian tadi tersisa angka 2 di sini, maka nanti hasilnya adalah 2. Nah, jangan di skip video penjelasan ini ya, nanti akan ada cara yang lebih mudah untuk dipahami, tapi saya akan menjelaskan dulu cara-cara dasarnya. Nah, beberapa rumus yang nanti akan bisa digunakan untuk menyelesaikan limit trigonometri. Pertama, sin 2a akan menjadi 2 kali sin a kali cos a. Untuk cos 2a, maka bisa berubah menjadi 2 kali cos kuadrat a dikurangi 1, atau 1 dikurangi 2 sin kuadrat a. Bisa juga dengan cos kuadrat a min sin kuadrat a. Ketiga rumus ini dipilih sesuai dengan kondisi soal, jadi nanti kalian harus bisa hafal semuanya. Kemudian untuk sin kuadrat a ditambah dengan cos kuadrat a sama dengan 1. Rumus berikutnya, sin a ditambah sin b sama dengan 2 kali sin dalam kurung a plus b per 2 dikali dengan cos dalam kurung a min b per 2. Berikutnya, sin a min sin b sama dengan 2 cos dalam kurung a plus b per 2 dikali dengan sin dalam kurung a min b per 2. Berikutnya, cos a ditambah cos b sama dengan 2 kali cos dalam kurung a plus b per 2 dikali dengan cos dalam kurung a min b per 2. Berikutnya, cos min cos sama dengan min 2 sin dalam kurung a plus b per 2 dikali sin dalam kurung a min b per 2. Nah, ini adalah beberapa rumus trigonometri yang nantinya bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal pada limit trigonometri ini. Nah, kita masukkan contoh soal pertama. Limit x mendekati 0 untuk 1 min cos x per x sama dengan, nah, cos x bisa dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Ingat ya, kuncinya di sini. Kalau di sini angkanya 2, jadi misalkan di sini 2x, maka nanti di sini menjadi 1x, jadi selalu setengahnya. Jadi kalau di sini 1, di sini menjadi setengahnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam soalnya sama dengan 1 min dalam kurung, nah, cos x-nya berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Penyebutnya tetap x. Nah, kemudian kita nanti olah yang pembilangnya, maka menjadi limit 1 dikurangi 1 ditambah dengan 2 sin kuadrat setengah x dibagi dengan x. 1 dan 1 ini nanti bisa saling menghilangkan, maka hanya tersisa 2 sin kuadrat setengah x per x. Langkah selanjutnya, kita pisahkan pembilang dan penyebut supaya lebih mudah. Maka menjadi untuk limitnya yang 2, kita biarkan sendiri. Sin kuadrat setengah x-nya jangan lupa nanti penyebutnya harus setengah x dalam kurung kuadrat. Jangan lupa kita kalikan dengan setengah x kurung kuadrat. Kemudian masih tersisa yang 1 per x-nya. Nah, langkah selanjutnya kita kuadratkan saja untuk yang setengah x-nya menjadi 1/4 x kuadrat. Nah, selanjutnya kita coret x-nya. Nah, yang di atas ini masih tersisa x, sedangkan yang 2 ini x-nya habis.
Selanjutnya kita hitung setengah, jadi yang ini 1 dikali dengan 1/4, kemudian dikali dengan 0 karena masih ada X di sini, jadi nanti hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya limit X mendekati pi/4 untuk X kali tan X. Nah, langkah pertama ganti dulu nilai X-nya, pi/4 kali tan pi/4. Kenapa sih langsung bisa dimasukkan kalau seperti ini? Yang perlu kalian ingat, jika limit ketika X-nya dimasukkan tidak menghasilkan 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka dia bisa langsung dimasukkan. Nah, karena di sini X-nya diganti pi/4 menjadi pi/4 kali tan pi/4, maka kalau dihitung hasilnya adalah pi/4 kali 1, yaitu pi/4. Maka masih boleh dihitung seperti ini langsung. Kemudian soal selanjutnya, limit T mendekati 0 untuk 1 min cos T per sin T. Nah, cos T nya bisa berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah T. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, limit 1 dikurangi dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat setengah T per sin T. Nah, kemudian kita buka kurungnya, maka menjadi limit 2 sin kuadrat setengah T per sin T. Nah, kemudian kita susun, maka menjadi 2 kali sin kuadrat setengah T per setengah T kurung kuadrat. Jangan lupa dikali dengan setengah T kurung kuadrat. Untuk yang sin T nya, dia pembilangnya diberi T, jangan lupa kita kalikan dengan seperti. Nah, kita susun. Jadi yang bisa dikalikan untuk yang tidak punya nilai sinnya, kita tulis di depan sendiri dulu supaya lebih mudah untuk dilihatnya. Maka menjadi limit 2 kali setengah T kuadrat kali 1 per T. Nah, kemudian jangan lupa untuk yang sin kuadrat setengah T nya dibagi setengah T kuadrat dikali dengan T per sin T ini. Nah, kemudian yang ini nanti berubah menjadi 1 semua, tinggal kita mengolah yang sebelah sini. Nah, setengah T dikuadratkan menjadi 1/4 T kuadrat dikali 1 per T. Nah, ini masih tetap ditulis yang sama persis. Nah, T kuadrat dan T ini bisa kita coret. Nah, tersisa T sini. Maka nanti kalau kita hitung menjadi 2 kali 1/4 kali 0 kali 1 kali 1. 1 ini dari yang ini, setengah 1 yang ini dari sini. Nah, kemudian kalau nanti kita hitung hasilnya adalah 0. Contoh soal selanjutnya, limit X mendekati 0 untuk 1 min cos 2X per 1 min cos X. Nah, jangan lupa untuk cos X bisa berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Untuk yang cos 2X berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Kita masukkan ke persamaannya. Yang pembilang menjadi 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat setengah sin kuadrat X dibagi dengan 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, kita tinggal olah aja untuk masing-masing pembilang dan penyebutnya. Jadi kita buka kurungnya, maka menjadi 2 sin kuadrat X dibagi dengan 2 sin kuadrat setengah X. Nah, untuk duanya bisa kita coret yang depan ini, kemudian nanti kita tinggal susun sin kuadrat X dibagi dengan X kuadrat, jangan lupa dikali dengan X kuadrat. Kemudian untuk yang sin kuadrat setengah X, jangan lupa pembilangnya diisi dengan setengah X kurung kuadrat, jangan lupa dikalikan dengan 1 per setengah X kurung kuadrat. Langkah selanjutnya X nya bisa kita coret. Untuk yang X kuadrat ini, dengan kalau ini kan juga nanti kalau dikuadratnya menjadi X kuadrat ya, jadi bisa kita langsung coret, kemudian kita tinggal masukkan. Maka yang sin kuadrat X per X kuadrat hasilnya 1, kemudian yang ini juga 1. Nah, kemudian tersisanya 1 dibagi 1/4. 1/4 ini berasal dari 1/2 dikurung kuadrat. Maka nanti kalau dihitung maka hasilnya adalah 4. Contoh selanjutnya, limit X mendekati 0, 1 min cos 2X dibagi dengan 2X kali sin X. Nah, untuk cos 2X nya bisa berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Kita masukkan aja ke persamaan. Jadi limit 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat X dibagi dengan 2X kali sin X. Maka kalau yang pembilangnya diolah, dia menjadi limit 2 sin kuadrat X dibagi dengan 2X kali sin X. Nah, kita susun. Untuk duanya bisa kita coret seperti ini. Kemudian disusun menjadi 1 per X
Jadi kita tahu sendiri untuk yang ini X-nya dikali dengan sin kuadrat X, jangan lupa dibagi dengan X kuadrat, jangan lupa nanti ini juga dikali dengan X kuadrat. Nah, kemudian untuk yang sin X menjadi X per sin X, jangan lupa nanti dikali dengan 1 per X. Kemudian kita coret X-nya. Jadi 2X ini bisa kita coret dengan X kuadrat ini. Nah, maka nanti hasilnya menjadi 1 dikali 1, satunya dari ini. Kemudian nanti dikali 1 lagi dari sini. Nah, sisa 1 yang ini. Kemudian hasil kalinya adalah 1. Contoh soal selanjutnya. Limit theta mendekati pi per 2, di mana cos kuadrat theta per 1 min sin theta. Nah, berapa nilainya? Di sini nanti kita coba olah dulu yang cos kuadrat theta. Ingat, cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Nah, kemudian kita tulis di persamaannya, maka menjadi limit 1 min sin kuadrat theta dibagi dengan 1 min sin theta. Yang perlu kalian ingat, kita punya bentuk aljabar. Jika a kuadrat dikurangi b kuadrat, maka dia berubah menjadi a min b dikali a plus b. Nah, jadi bentuk 1 min sin kuadrat t ini, 1 bisa kita umpamakan dia menjadi 1 kuadrat dikurangi dengan sin kuadrat theta. Jadi a-nya 1, b-nya sin theta. Maka untuk yang atas bisa kita faktorkan menjadi limit 1 min sin theta dikali 1 plus sin theta dibagi dengan 1 min sin theta. Nah, jadi nanti 1 min sin theta-nya bisa kita coret untuk pembilang dan penyebutnya seperti ini. Jadi hanya tersisa 1 per sin theta. Nah, kemudian theta-nya kita masukkan pi per 2. Maka nanti menjadi 1 per sin pi per 2. Maka menjadi 1 ditambah dengan, nah, pi ini bisa kita rubah menjadi 180. Maka 180 dibagi 2, yaitu 90. Jadi sin 90 berapa? Nah, sin 90 adalah 1. Jadi hasilnya nanti adalah 2. Contoh soal selanjutnya. Limit X mendekati 0. Untuk 3X dikali dengan tan 2X dibagi dengan 1 min cos 4X sama dengan. Nah, ingat cos 4X bisa berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Nah, kita masukkan ke persamaan, maka menjadi limit 3X kali tan 2X dibagi dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 2X. Kemudian kita olah saja menjadi limit 3X kali tan 2X dibagi dengan 2 sin kuadrat 2X. Nah, kemudian kita susun untuk 3X dikali setengah, jadi 3X-nya sendiri, dikali setengahnya dari sini. Kemudian untuk tan 2X, jangan lupa dibagi dengan 2X, kemudian dikali dengan 2X. Nah, untuk yang sin kuadrat ini nanti jangan lupa diberikan 2X kurung kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa juga kita kalikan dengan 1 per 2X kurung kuadrat. Nah, kemudian nanti tinggal kita coret-coret. Jadi X yang ini sama dengan yang X yang ini bisa kita coret semuanya dengan yang X di sini. Karena ini kan langsung kalau dikuadratkan menjadi X kuadrat. Jadi X-nya bisa kecoret sama ini. Kemudian tinggal kita susun saja. Jadi 3 dikali setengah dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1 per 4. 1 per 4 ini berasal dari 1 per 2 kurung kuadrat ini. Maka kalau nanti kita hitung, dia menjadi 3 per 4. Nah, ini tadi yang saya janjikan. Saya akan memberikan satu cara lagi yang penulisannya akan lebih singkat. Konsepnya tetap sama, tapi kita bisa mempersingkat tulisan. Tapi yang perlu kalian ingat, tidak semua guru mengajarkan cara ini. Nah, soalnya sama. Limit X mendekati 0 untuk 3X kali tan 2X per 1 min cos 4X. Ingat, cos 4X berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Langkahnya tetap sama, kita susun dulu. Limit 3X kali tan 2X per 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 2X. Kemudian limit 3X kali tan 2X dibagi dengan 2 sin kuadrat 2X. Nah, di sini nanti kita langsung susun. Nah, kita susunnya seperti ini. 3X kali setengah tetap sama. Untuk tan 2X-nya kita bagi dengan 2X. Nah, untuk yang sin kuadrat 2X-nya jangan lupa ditambahkan ini ya, 2X kurung kuadrat seperti ini. Nah, sampai di sini kita tidak perlu mengalih-alihkan lagi. Yang perlu kalian ingat, jika tan 2X per 2X, dia langsung boleh nanti dirubah menjadi 2X. Nah, biar kalian lebih paham,
Kita coba masuk sebenarnya. Limit. Nah, 3x kali setengah. Nah, lihat ya, yang tadi tan 2x per 2x, jangan lupa langsung berubah menjadi 2x di atas. Jadi tan 2x langsung berubah menjadi 2x. Dikali dengan, nah, nanti yang ini, jangan lupa, sin kuadrat 2x-nya langsung berubah menjadi 2x kurung kuadrat di bawah seperti ini. Ya. Nah, setelah ini kita coret nanti x-nya. Nah, seperti ini. Jadi x ini dengan x ini kan menjadi x kuadrat, sedangkan yang x bawah ini kalau dikuatkan menjadi x pangkat 2. Jadi bisa kita coret langsung. Maka nanti hanya tersisa 3 kali setengah kali 2 kali 1/4. Maka nanti hasilnya adalah 3/4. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa ya, untuk seperti ini, tan 2x per 2x, maka tan 2x langsung berubah menjadi 2x. Begitu juga yang ini. Jika di penyebutnya ini sin kuadrat 2x, maka penyebut ini langsung berubah menjadi 2x kurung kuadrat. Ya, tapi ini hanya untuk memudahkan kalian dalam pengerjaan. Jika guru kalian tidak menggunakan cara ini dan guru kalian tidak mengizinkan kalian menggunakan ini, kita harus menggunakan cara-cara dasar seperti yang soal-soal sebelumnya tadi. Nah, sekian penjelasan video kali ini. Semoga video ini bisa setidaknya membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi mengenai limit trigonometri. Jangan lupa share video-video di channel ini ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga bisa belajar melalui video-video di channel ini. Terima kasih.